Ada sebuah kutipan terkenal, semua orang itu jenius, tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa dirinya bodoh. Selama berabad-abad, dunia pendidikan kita terjebak dalam tirani tes IQ. Siswa dilabeli pintar hanya jika jago matematika atau bahasa. Siswa yang jago melukis atau olahraga sering dianggap warga kelas 2. Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Hari ini kita akan membongkar paradigma lama itu menggunakan teori Multiple Intelligences, MMI, Howard Gardner. Dan kita akan melihat bagaimana Islam sebenarnya sudah menerapkan konsep ini jauh sebelum Barat menemukannya. Sebagai manifestasi dari sifat Al-Adl, Maha Adil Allah. Mari kita masuk ke inti masalahnya. Howard Gardner pada tahun 1983 mendobrak dunia psikologi. Ia bilang, kecerdasan itu tidak tunggal. Kecerdasan itu majemuk. Dalam perspektif Islam, teori ini sangat kompatibel. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan tugas yang berbeda-beda. Tidak mungkin Allah menuntut semua hambanya beribadah dengan cara yang seragam jika bekal potensinya berbeda. Itu melanggar prinsip Al-Adl. Lihatlah sejarah sahabat Nabi. Rasulullah SAW adalah kepala sekolah terbaik yang menerapkan MI. Beliau tidak memaksa Khalid bin Walid yang cerdas secara kinestetik dan strategi militer untuk menjadi ahli waris seperti Zaid bin Sabit yang cerdas secara logis matematis. Beliau juga mengapresiasi Hasan bin Sabit yang memiliki kecerdasan musikal dan linguistik lewat syair-syairnya. Semuanya punya tempat mulia. Tidak ada yang dipaksa menjadi orang lain. Inilah esensi pendidikan Islam, memfasilitasi keragaman fitrah. Gardner mengusulkan 8 kecerdasan, lalu menambahkan yang ke-9, eksistensial. Namun, Dana Zohar dan Ian Marshall menyempurnakannya menjadi spiritual intelligence, SQ. Bagi kita, di pendidikan Islam, SQ bukan sekadar pelengkap. Ia adalah the king, rajanya kecerdasan. SQ adalah kemampuan untuk memberi makna, meaning, pada penderitaan dan memiliki visi transcendental. Tanpa SQ, kecerdasan lain bisa menjadi destruktif. Bayangkan seorang koruptor. Dia pasti punya kecerdasan logis matematis yang tinggi untuk memanipulasi anggaran. Dia cerdas tapi SQ-nya lumpuh. Dia tidak punya kompas moral. Maka tugas Anda sebagai pendidik bukan hanya mengasah otak kiri atau kanan siswa, tapi menyalakan lampu tengah mereka, yaitu hati nurani yang terhubung dengan Allah. Lalu bagaimana aplikasinya di kelas PAI? Jangan sampai Anda mengajar materi fikih jenazah hanya dengan ceramah. Itu hanya menyentuh anak linguistik. Anak kinestetik akan tidur. Gunakan strategi variatif. Untuk materi jenazah, biarkan anak kinestetik praktik mengafani boneka. Biarkan anak logis matematis menghitung kebutuhan kain kafan. Biarkan anak intrapersonal menulis surat wasiat sebagai muhasabah. Di era CPL teknologi, Anda juga dimanjakan. AI dan teknologi bisa membantu personalized learning. Siswa visual spasial bisa belajar sejarah Perang Uhud lewat animasi 3D atau VR. Siswa auditori bisa lewat podcast kisah Nabi. Ingat, tujuannya bukan sekadar asik bermain, tapi Islamization of intelligences. Pastikan setiap bakat itu diarahkan untuk ubudiyah, igastas, pengabdian. Jangan sampai jago bola, kinestetik, malah jadi lalai salat. Namun, ada satu catatan kritis. Hati-hati jangan sampai teori MI ini membuat Anda terjebak melabeli siswa secara kaku. Oh, kamu anak kinestetik, kamu gak bakalan bisa ngafal Quran. Itu salah besar. Kecerdasan itu dinamis. MI adalah profil awal, bukan takdir mati. Semua potensi bisa dikembangkan. Tugas guru adalah menemukan pintu masuk yang tepat. Jika dia susah menghafal lewat tulisan,
Mungkin dia bisa menghafal lewat irama, musikal, atau gerakan tangan. Jangan batasi potensi manusia yang unlimited ini dengan label-label sempit. Mari kita simpulkan materi hari ini. Pertama, konsep dasar tolak hegemoni IQ tunggal. Setiap siswa adalah juara di bidangnya masing-masing. Kedua, landasan teologis. Keragaman kecerdasan adalah sunatullah yang harus dirayakan, seperti Rasulullah merayakan bakat para sahabat. Ketiga, peran SQ. Kecerdasan majemuk tanpa panduan spiritual hanya akan melahirkan monster-monster pintar. Keempat, praktik. Gunakan teknologi dan variasi metode untuk melayani kebutuhan belajar yang beragam. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenungkan sebuah hadis tentang pintu-pintu surga. Ada pintu Ar-Rayyan untuk ahli puasa, ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Bukankah ini isyarat ilahi tentang multiple intelligences? Bahwa jalan menuju Tuhan itu sebanyak ragam bakat manusia. Pertanyaan refleksinya. Coba Anda identifikasi, apa kecerdasan dominan Anda? Dan sudahkah kecerdasan itu Anda gunakan sebagai tiket untuk mengetuk salah satu pintu surga tersebut? Atau ia hanya habis untuk mengejar dunia? Silakan diskusikan di forum. Jadilah pendidik yang memanusiakan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.